Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih bagi saudara-saudari yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum, silakan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Dua Permohonan yang Baik. Diambil dari Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Two good asking to God. Saya bacakan, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau kita di dalam permohonan kita memohon seperti itu, maka kerohanian kita baik, iman kita terbangun, dan kita pasti dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasihi Tuhan, seringkali di dalam doa-doa kita, di dalam permohonan kita, kita hanya memohon hal-hal material saja, hal-hal yang bersifatnya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah saja, kebutuhan-kebutuhan duniawi saja. Namun Amsal ini mengajarkan kepada kita bahwa ada permohonan-permohonan yang baik yang kita minta kepada Tuhan, supaya kita dapat memuliakan Tuhan secara maksimal. Doa permohonan ini dimulai dengan kalimat dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni ayat yang ke-7 demikian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang maha mendengar. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tidur, sehingga dia mendengar seru doa hambanya, baik pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu sore, pada waktu malam, di segala tempat, di segala keadaan, dan di segala waktu Tuhan selalu mendengarkan umatnya. Namun jawaban yang terbaik sesuai dengan kehendak dan hikmat Tuhan. Saudara, kita boleh meminta apa saja daripada Tuhan, namun Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk menjawab yang terbaik sesuai kehendak dan hikmat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, silakan saudara berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dan memang doa itu tidak hanya berisi permohonan. Ada doa ucapan syukur, ada doa yang sifatnya pujian, ada doa yang bersifat pengakuan dosa, dan juga ada doa yang bersifat permohonan dan lain sebagainya. Namun kalaulah kita memohon, dan supaya permohonan itu membangun hati kita, membangun iman kita, membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, biarlah kita memohon seperti Amsal 30 ayat 7 sampai yang ke-9 ini. Saudara, ada ajaran yang salah yang diajarkan beberapa pengajar atau pendeta, bahwa kalau kita memohon kepada Tuhan, harus terjadi sesuai kehendak kita, harus terwujud. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Jawaban daripada segala doa dan permohonan kita adalah sesuai dengan kehendak dan hikmat Tuhan. Saudara, mereka itu memperlakukan Tuhan seperti pembantunya yang harus menuruti segala keinginannya. Jelas ini adalah doa yang kurang ajar, doa yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan.
Bukankah Tuhan Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani dan Bapa tidak menjawab sesuai keinginan Yesus? Melainkan Yesus harus tunduk kepada kehendak Bapanya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengajarkan bahwa doa harus dijawab sesuai keinginan si pendoa, itu seperti jin Aladin yang punya kuasa, namun kuasanya itu dikendalikan oleh siapa yang menggosok lampu Aladin itu. Jin yang berkuasa, tetapi jin itu tergantung tuannya yang menggosok lampu itu. Nah, itu jelas bukan ajaran Alkitab. Ajaran yang demikian jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah, Bapa kita tahu yang terbaik bagi kita, dan Dia akan menjawab seturut kehendak dan hikmat-Nya. Itulah iman. Itulah penyerahan kepada Tuhan. Itulah kebersandaran kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Permohonan yang pertama, jauhkan aku dari kecurangan dan kebohongan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Remove far from me vanity and lies. Jauhkan daripadaku kecurangan, kesombongan, kesia-siaan, dan kebohongan. Tentu secara sempit berbicara tentang kecurangan dan kebohongan. Namun ayat ini bisa berbicara secara luas, bahwa kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan kita dari segala dosa-dosa. Bukankah di dalam doa Bapa kami kita juga sering berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memohon supaya kita dijauhkan dari segala dosa, dari segala yang sifatnya bertentangan dengan firman Tuhan, dari segala yang sifatnya tidak meneladani Kristus. Itu adalah permohonan yang baik. Sebagai orang yang sudah disucikan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, sebagai umat Kristus yang sudah ditebus dan dikuduskan, maka kita harus meninggalkan dosa. Mulai saat kita mengaku percaya sampai kita kembali kepadanya. Ada sebuah pujian yang lama yang cukup baik untuk kita renungkan. Tinggalkan dosa, datang pada Tuhan, Ia setia ampuni dosamu. Nah, kita juga dipanggil menjadi kudus. Kita dikuduskan supaya kita menjadi kudus, menjaga kekudusan itu. Jangan kita kembali berkubang di dalam dosa. Jangan kita kembali berkubang dalam kejahatan. Marilah kita hidup di dalam kekudusan, hidup meninggalkan dosa, hidup mematikan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pikiran, baik di dalam perasaan, baik di dalam perbuatan kita. Marilah kita hidup seturut firman-Nya. Dengan hidup seturut firman-Nya, maka kita akan meninggalkan dosa secara otomatis, karena dosa berlawanan dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dia hanya berkenan kepada orang-orang yang hidupnya kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian kata firman Tuhan di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus meninggalkan segala dosa. Dosa sudah beraneka macam bentuknya. Memang dosa bisa dimulai dari keinginan kita, pikiran kita, ambisi-ambisi kita, kemauan-kemauan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu dosa juga bisa dimulai dari hati kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dosa itu muncul di dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebenarannya. Karena itu marilah kita hidup semakin turut akan firman Tuhan. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita mentaatinya.
Di situ kita akan hidup meninggalkan dosa, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudari yang sudah mengaku percaya Yesus tapi masih berkubang di dalam dosa, tinggalkan sekarang. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan di surga. Sebaliknya, jikalau mereka berkubang di dalam dosa, berarti menyia-nyiakan anugerah Allah, dan pasti mereka tidak akan diselamatkannya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal, Agur bin Yake, yang oleh beberapa ahli Alkitab diduga adalah nama lain daripada Salomo, mengajak kita agar kita dijauhkan dari segala kecurangan dan kebohongan. Secara sempit, namun secara umum kita diajar untuk meninggalkan dosa. Misalnya dosa di dalam kita browsing di internet, pornografi, porno aksi, atau dosa-dosa materialistis, keduniawian. Kita lebih suka hal-hal duniawi, materi, harta benda, kekayaan, internet, daripada kita mencintai Tuhan. Juga harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita percaya Kristus, maka Kristus menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan menjadi satu, menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita, dan yang lain nomor sekian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita meninggalkan dosa. Marilah kita meninggalkan segala kecemaran, kejijikan yang membuat Tuhan tidak menyukai kita, yang membuat kita tidak berkenan kepadanya. Mari kita berdoa, memohon supaya dijauhkan daripada segala dosa itu. Inilah permohonan rohani. Inilah permohonan yang sifatnya non-material. Inilah permohonan yang bagus. Inilah permohonan yang mengarah kepada kehidupan yang suci, kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan permohonan yang kedua, yang bersifat jasmania, yaitu kekayaan dan makanan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Give me neither poverty nor wealth. Feed me with food convenience for me. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau tadi ayat yang ketujuh berbicara tentang masalah rohani, masalah hal-hal non-material yang diminta, yaitu kelepasan daripada segala macam dosa, dijauhkan dari segala macam kejahatan dan kejijikan, dijauhkan dari segala macam yang membuat kita terhukum di neraka yang kekal. Nah, sekarang ini penulis Amsal mengajak kita untuk kita memohon, bukan kemiskinan. Tentu tidak ada orang yang mau hidup miskin. Juga bukan kekayaan. Tentu semuanya pengen kaya. Tetapi dia meminta, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jikalau Tuhan melimpahi berkat kita dengan kekayaan, kita nikmati dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau Tuhan tidak melimpahi kita dengan banyak kekayaan, misalnya kita di dalam kemiskinan, tapi biarlah kita tetap menikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Tentu bukan berarti kita pasrah pada nasib, tidak. Tentu boleh kita jikalau berkekurangan untuk meningkatkan ekonomi, kita boleh. Tetapi hati yang baik adalah hati yang selalu bersyukur, selalu berusaha mencukupkan diri, menikmati apa yang Tuhan berikan saat itu. Jadi tidak minta kemiskinan, juga tidak minta kekayaan, tapi meminta menikmati yang menjadi bagian kita.
Jikalau saat ini misalnya Tuhan memberkati kita sekian, lalu kita nikmati itu, kita syukuri itu, dan kita gunakan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan jikalau tahun depan Tuhan berkati lebih banyak lagi, kita syukuri itu, kita nikmati itu, dan kita gunakan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan. Seringkali doa-doa kita meminta kekayaan. Ketika Tuhan beri, tapi hati kita masih kurang, hati kita menjadi miskin, masih kurang terus, dan kurang terus. Akibatnya uang itu menjadi tuan kita, kekayaan itu menjadi tuan kita. Marilah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Janganlah kita menjadi tamak, rakus akan kekayaan, akan uang, akan harta benda yang ada di dunia ini. Uang, kekayaan dapat membahayakan kita. 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akar kejahatan cinta uang. Uangnya sendiri tentu tidak salah, karena itu sebagai alat transaksi, alat penukar, alat jual beli. Namun cinta uang yang ada di dalam hati orang itu membuat orang itu memburu uang dan selalu kurang, tidak bisa mensyukuri, selalu ingin lebih lagi, sehingga mereka menyimpang dari iman. Dan akibatnya menyiksa diri mereka dengan berbagai-bagai duka. Kita ambil contoh. Yang paling dekat ialah Yudas Iskariot. Memang dia tidak mendapat uang banyak, tetapi karena cinta uang, karena dia memburu uang, dia juga suka mencuri uang kas yang dipegangnya. Itu dicatat di dalam Injil. Maka dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Namun apa akibatnya, saudara? Dia tidak menikmati uang itu. Dia menyesal, malah dia menggantung diri, dia membunuh dirinya sendiri. Nah, itulah akibat daripada cinta uang, akibat daripada memburu uang. Nah, di sini bahaya jikalau kita menjadi cinta uang dan memburu uang. Kita juga ingat sekilas Salomo diberkati dengan banyak kekayaan. Namun kita tahu bagaimana hidup Salomo. Dia meninggalkan Tuhan. Kita juga ingat Ananias dan Safira, rela membohongi para rasul. Padahal jikalau dia jujur, tentu dia berkenan kepada Tuhan, tidak akan mati. Namun Ananias dan Safira yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul bersepakat, bersekongkol mengatakan, semua yang hasil penjualan tanah saya persembahkan untuk Tuhan. Dia katakan semua, padahal yang dipersembahkan cuma sebagian. Nah, itulah kebohongan, itulah kecurangan, itulah dosa. Dan akibatnya saat itu juga, karena membohongi Tuhan, dan Tuhan menghukum keduanya meninggal dunia, mati mengenaskan, disaksikan oleh jemaat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya dia jujur, sebagian yang saya persembahkan kepada Tuhan, sebagian untuk kebutuhan saya, tentu tidak masalah, dan tidak akan terjadi kedukaan yang mengerikan itu. Hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan. Memang sekarang kita butuh uang, sekarang kita membutuhkan uang untuk kehidupan kita di dunia ini, untuk makan, minum, untuk sekolah, untuk perawatan sakit, dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja kita dilarang untuk mencintai uang, untuk memburu uang. Karena jikalau kita mencintai dan memburu uang, akan berakibat fatal bagi kita, dan kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus yang pelayanannya luar biasa,
Dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Kita tahu Rasul Paulus melakukan perjalanan misi sampai 3 kali. Mulai dari Antiokhia di Syria, lalu ke Asia Kecil yang sekarang ini wilayah Turki. Di situ ada Efesus, ada Philadelphia, ada Sardis, dan terus sampai ke Yunani, sampai ke Korintus, sampai ke Tesalonika, sampai ke Filipi di daerah Yunani. Dan perjalanan misi yang keempat ketika Rasul Paulus ditangkap, dia naik banding, dituduh oleh orang-orang Yahudi, maka dibawa oleh pemerintah Romawi sampai ke kota Roma di Italia. Nah, ketika Paulus melayani Tuhan itu, dia tidak dimodali dengan uang yang sangat banyak, tidak. Pelayanannya yang banyak, yang luas, yang membutuhkan banyak biaya, tenaga, doa, dan air mata itu tidak didukung dengan dana yang melimpah. Paulus menggunakan keterampilannya membuat tenda, lalu menjualnya, dan hasilnya dipakainya untuk melayani Tuhan. Hasilnya dipakainya untuk membiayai perjalanan-perjalanan misinya itu. Dari kota ke kota, dari satu wilayah ke wilayah lain, sampai ke wilayah Eropa. Dari Asia sampai ke Eropa. Luar biasa. Dan Paulus belajar mencukupkan diri. Tidak seperti gereja zaman sekarang. Pendeta punya program, uangnya sudah ada di kas. Tentu itu mudah. Ya, itu tidak salah. Tentu itu jauh lebih mudah dibanding dengan Rasul Paulus. Atau sama dengan model di pemerintahan. Biasanya sudah ada dana, lalu program dibuat, dan program itu diambilkan dana yang sudah ada itu. Biasanya seperti itu. Dan itu jauh lebih mudah. Namun Paulus mengalami kesulitan mencari sendiri biayanya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia membuat tenda, menjual tenda, dan memakai uangnya itu untuk pekerjaan Tuhan. Dia belajar mencukupkan diri. Kepada jemaat Filipi, di dalam pasal yang keempat ayat 11 sampai 12, Paulus mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan." Jadi Paulus tahu kekurangan dan kelimpahan. Dia belajar mencukupkan diri. Dia tahu pekerjaan Tuhan yang dia kerjakan luas, banyak, mendirikan banyak jemaat, menginjili banyak orang, mengajar juga begitu banyak. Dia belajar mencukupkan diri. Jikalau kita memakai prinsip yang banyak bekerja, dia harus banyak mendapat, maka Paulus harusnya mendapatkan banyak. Tetapi Paulus banyak bekerja, banyak melayani, dan memuliakan Tuhan. Namun dia modalnya uang dan kekayaan ini sedikit saja. Sulit untuk meniru perjuangan dia. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, prinsipnya kita mencukupkan diri. Dengan mencukupkan diri kita bisa bersyukur dengan segala yang Tuhan limpahkan kepada kita. Berkat-berkat berapapun yang Tuhan limpahkan kepada kita, kita dapat mencukupkan diri atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa terus bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat jasmaniah yang kita terima. Tujuan dua permohonan itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adalah kemuliaan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Jadi
penulis Amsal berdoa tidak minta miskin dan tidak minta kaya, melainkan minta menikmati yang menjadi bagiannya, supaya kalau kenyang dia tidak menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Ini hasil usahaku, bukan berkat Tuhan. Dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Kalau kenyang, kalau kaya, kalau berlimpah. Nah, ini saudara-saudari yang dicati Tuhan, sebenarnya itu adalah benih-benih ateis ketika tidak mengakui berkat daripada Tuhan. Berkat yang daripada Tuhan diakuinya dari usaha sendiri, melupakan Tuhan, menyangkal Tuhan. Ini terjadi juga. Banyak orang-orang Kristen di negara-negara yang maju, negara-negara seperti di Eropa Barat, di Amerika Utara, mereka dilimpahi oleh Tuhan berkat-berkat jasmani. Mereka pendidikan nomor 1, ekonomi nomor 1, teknologi nomor 1, olahraga nomor 1. Seringkali kehidupan mereka berlimpah dengan materi, namun banyak juga daripada mereka yang meninggalkan Tuhan. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh penulis Amsal, supaya itu tidak terjadi di dalam dirinya. Dan marilah ini juga menjadi kekhawatiran kita, supaya kalau kita kenyang, kalau kita berlimpah, kita tidak menyangkal Tuhan. Karena sumber segala berkat dan sumber segala kehidupan adalah Tuhan itu sendiri, bukan kita. Tujuan yang kedua daripada dua permohonan itu adalah, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal takut kalau dia miskin, dia akhirnya mencuri dan mencemarkan nama Allah, nama Allahnya. Dan ini sesuatu yang ia mau hindari. Janganlah dia menjadi miskin sehingga mencemarkan nama Tuhan. Janganlah itu menjadi kaya kalau dia akhirnya melupakan Tuhan. Jadi dua-duanya itu juga tidak baik. Itulah yang diantisipasi di dalam doa, di dalam Amsal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat ilustrasi dua gambar ini. Manakah anak yang baik? Anak yang pertama menjadi kaya, tetapi menolak bapak ibu. Anak yang kedua menjadi miskin, tapi dia akhirnya mencemarkan nama bapak ibu. Dia mencuri, ditangkap. Mencuri, diadili dan dihukum. Mana yang baik? Tentu dua-duanya tidak baik. Itu yang dihindari oleh penulis Amsal di dalam permohonannya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tetap mensyukuri, bersyukur, mencukupkan diri dengan apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak berdoa supaya menjadi miskin, juga tidak berdoa supaya kita menjadi kaya, tapi kita berdoa supaya kita cukup segala kebutuhan kita, sehingga kita tetap bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Ini adalah Ayub. Walaupun jadi miskin, Ayub tetap setia. Dari kaya jadi miskin, kulitnya terserang penyakit kulit, gatal-gatal, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan harta bendanya, dan Ayub tetap setia kepada Tuhan. Saudara bisa baca di dalam kitab Ayub di sana. Sebaliknya Salomo yang dilimpahi kekayaan dari kecil sampai dia tua, akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Dia memilih menyembah dewa, dewi, istri-istrinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa dengan bijaksana, memohon kepada Tuhan supaya kita bisa menikmati yang menjadi bagian kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup yang terbaik itu bukan masalah kaya atau miskin, tetapi memuliakan Tuhan dalam kecukupan. Kita menikmati bagian yang Tuhan limpahkan kepada kita.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, pendeta yang sudah diberkati dengan kekayaan, tapi jiwanya akhirnya menjadi materialistis, terus mengejar kekayaan, mengejar uang, memakai alat namanya pelayanan. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak memuliakan Tuhan. Misalnya ada pendeta yang korupsi uang gereja, atau ada yang terlibat kejahatan korupsi sehingga ditangkap oleh pemerintah dan lainnya. Begitu banyak berita-berita di internet yang memberitakan hal itu. Apakah itu memuliakan Tuhan? Kenapa kita tidak belajar daripada kitab Amsal ini yang mengingatkan kepada kita? Banyak orang Kristen yang hidupnya miskin akhirnya mencemarkan nama Tuhan, dan sehingga nama Tuhan tidak dimuliakan melalui hidupnya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu semua sangat disayangkan. Pakar Alkitab menuliskan demikian. Singkatnya, kemuliaan Tuhan bukan kebutuhan pribadinya yang memotivasi permintaan agur ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi kemuliaan Tuhanlah yang mendorong permintaan Agur bin Yake ini di dalam doanya itu. Kemuliaan Tuhan bukan kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Karena hidup Kristen yang terbaik bukan masalah miskin atau masalah kaya, bukan masalah keinginanku atau kemauan saya, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya doa yang baik ini, dua permohonan yang baik ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita bertumbuh di dalam iman dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.